Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar semester 3, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah ekologi umum, yaitu dengan materi air dan siklus air. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa di benak kita masing-masing itu tidak terlalu jauh ketika kita menyebut nama air. Jadi air adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup, di mana air tersebut akan berfungsi sangat maksimal pada kehidupan makhluk hidup. Contohnya manusia. Nah, pada tahapan manusia itu sangatlah diperlukan seperti air karena dibutuhkan untuk minum, kemudian dibutuhkan untuk mencuci, mandi, dan kebutuhan yang lainnya. Kemudian tahapan siklus air. Jadi pada tahapan siklus air terjadi beberapa tahapan. Jadi tahapan yang pertama itu adalah disebut dengan evaporasi. Jadi evaporasi ini pada saat matahari atau cahaya matahari menyinari bumi, maka pada saat itu akan terjadi penguapan pada laut dan tumbuhan serta hewan. Nah, pada saat terjadi penguapan pada lautan, tumbuhan, dan hewan, maka pada saat itu terjadilah yang namanya tahapan kondensasi. Jadi pada saat kondensasi ini itu sangat berkaitan dengan evaporasi. Jadi pada saat evaporasi ini mengeluarkan penguapan yang terjadi di atmosfer, maka disinilah berperan kondensasi. Jadi kondensasi ini berperan pada saat penguapan terjadi. Jadi pada tahapan kondensasi ini pada saat evaporasi telah berhasil menjadikan penguapan pada laut dan tumbuhan serta hewan, maka kondensasi akan merubah penguapan tersebut menjadi cairan, dan pada saat itu terjadilah cairan di atmosfer dengan bintik-bintik air. Nah, pada saat itu bintik-bintik air tersebut yang sering disebut dengan istilah kondensasi atau tahapan kondensasi, bintik-bintik air tersebut akan masuk ke awan. Nah, setelah bintik-bintik air yang telah dirubah oleh kondensasi dari penguapan dirubah menjadi bintik air, nah setelah itu akan masuk ke awan. Nah, pada saat bintik air tersebut masuk ke awan, maka tahapan selanjutnya yaitu disebut dengan presipitasi. Jadi di mana presipitasi ini yaitu adalah tahapan di mana pada saat bintik-bintik hitam telah masuk ke awan, maka pada saat itu awan sudah tidak mampu menampung bintik-bintik air, maka pada saat itu awan akan terlihat jenuh atau sering dilihat dengan hitam. Nah, pada saat awan telah jenuh, maka akan mengeluarkan air atau sering disebut dengan hujan. Nah, pada saat itu terjadilah hujan yang akan membasahi bumi. Nah, tetapi setelah membasahi bumi, adapun tahapan-tahapan siklus air. Jadi yang pertama adalah siklus pendek, yang kedua adalah siklus sedang, kemudian adalah siklus panjang. Jadi saya akan menjelaskan siklus yang pertama, yaitu siklus pendek. Jadi pada tahapan siklus pendek ini, pada saat terjadi penguapan di laut, kemudian akan terjadilah hujan pada daerah laut. Nah, itu disebut dengan siklus pendek. Kemudian pada saat hujan terjadi di lautan, dan pada saat itu terjadilah lagi awan yang jenuh, maka pada saat itu awan yang jenuh ini tertiup ke darat, maka pada saat itu disebut dengan siklus sedang, di mana pada saat awan tersebut tertiup angin ke daratan dan di daratan telah terjadi hujan, maka itu disebut dengan siklus sedang. Kemudian siklus panjang. Jadi siklus panjang pada saat awan tersebut telah terjadi hujan di daratan atau di bumi, di daratan ya paling tepatnya, kemudian awan tersebut akan tertiup kembali oleh angin dan akan tertiup ke daratan yang lebih tinggi, maka hal tersebut akan terjadi tabrakan dengan hawa yang dingin. Nah, pada saat itu
hujan tersebut akan terjadi pendinginan dan akan terjadi pembekuan atau sering kita lihat yaitu hujan salju. Jadi pada saat itu hujan salju telah terjadi dan akan membekui daratan yang tinggi atau gunung, maka setelah itu akan disinari oleh matahari, maka akan terjadi cair, dan pada saat terjadi cair maka air tersebut akan kembali mengalir ke lautan. Jadi itulah beberapa tahapan atau faktor-faktor yang mempengaruhi air dan siklus air. Jadi itulah yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya dari saya atas nama Sulkarnain mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.